Unsur yang kedua yang dirusak adalah wanita. Wanitanya disesatkan untuk menyesatkan. Dulu Bani Israel jatuh hancur pertama kali karena tipu daya wanita. Jadi wanitanya disesatkan untuk menyesatkan. Sekarang coba dilihat, sudah tidak malu-malu lagi kaum wanita mengumbar aurat di mana-mana, baik di dunia nyata maupun di dunia maya, sembunyi di balik nama modernitas, kemodernan, sehingga membuka aurat di mana-mana tanpa malu lagi. Kalau kemodernan itu ditandai dengan mengumbar aurat, ketek luwih modern. Ketek, kebu, wedhus, sapi itu lebih modern, sudah sejak dulu tidak pakai baju. Bahkan sekarang ini banyak yang punya piaraan, hewan piaraan dikelambeni sekarang. Oh pantesan wonge wis ora kelamben. Mergane kelambine dienggo kethek. Lah ya sekarang kan banyak kucing yang diberi pakaian, anjing diberi pakaian, diberi baju. Pantesan menungsone sudah tidak pada berpakaian. Lah kaine wis entek. Maka yang namanya wanita yang diidamkan adalah wanita yang solihah, bukan hanya sebagai tiang negara, tetapi puncak kesenangan dunia, sebaik-baik kesenangan dunia itu adalah almar'atus solihah, wanita yang solihah, yang qanitat, tunduk patuh betul kepada Allah, menjaga kehormatannya betul, karena Allah telah menjaga kehormatan wanita tersebut. Unsur ketiga yang dirusak saat ini, mass media. Media massa dirusak. Semua informasi, banyak informasi mengandung fitnah, mengandung kebohongan, mengandung caci maki. Ada kalanya media memberitakan satu kebatilan dibungkus menjadi satu kebenaran, satu kebenaran diberitakan menjadi seperti satu kebatilan, sehingga sudah tidak takut lagi dengan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Setiap huruf yang ditulis, setiap kata yang terucap itu akan dicatat. Maka kalau memberikan informasi, memberitakan informasi satu huruf saja mengandung kebohongan, mengandung kemungkaran, mengandung fitnah, kebenaran dikatakan kebatilan, kebatilan dikatakan kebenaran, maka akan ada tanggung jawabnya di sisi Allah. Wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kata pun yang terucap dari lisan seseorang, melainkan ada raqib atid yang terus mengawasi. Maka hati-hati Bapak Ibu, kalau profesinya sebagai jurnalistik, hati-hati memberitakan satu informasi.
Kalau itu kebenaran, katakan kebenaran apapun resiko dan konsekuensinya. Kalau itu kebatilan, katakan itu satu kebatilan apapun resiko dan konsekuensinya. Karena tidak ada yang luput dari pengawasan Allah. Hidup di dunia hanya satu kali. Hidup kita hanya sebentar sekali di dunia ini. Sebentar lagi kita akan mati, menghadap Sang Ilahi untuk mempertanggungjawabkan ucapan kita, penglihatan kita, perbuatan kita, sikap kita. Dunia bukanlah kehidupan yang abadi. Semuanya akan mati. Tapi akhirat itulah kehidupan yang abadi. Dunia ini hanya permainan sendagura belaka. Maka jangan larut, jangan terlalu larut dalam permainan dunia. Rugi kita kalau terlalu larut dalam permainan dunia ini sehingga melupakan Allah. Rugi kita. Coba Al-Ankabut ayat 64. Surat Al-Ankabut nomor surat 29 ayat 64. Wa ma hazihil hayatud dunya illa lahwun wa la'ibun wa innad darul akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan sendau gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahui. Ya toh. Ketetapan ini datangnya dari Allah, bukan dari manusia. Allah yang maha memiliki dunia. Allah telah jelaskan secara tegas kehidupan dunia itu hanya sendagura dan permainan belaka. Satu saat pasti akan selesai. Yang namanya sendagura itu tidak serius. Maka jangan larut dalam kehidupan dunia. Karena kehidupan dunia itu hanya sendagura dan permainan belaka. Maka Allah berpesan kepada hambanya yang beriman, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupakan bagianmu di dunia. Sebelum sampai akhirat, itu di dunia dulu untuk menerima ujian demi ujian keimanan dan ketakwaan dari Allah. Kalau sampai kita larut dalam kehidupan dunia ini, fokus mengutamakan dunia, kalau untuk urusan akhirat hanya sekedar jangan dilupakan, kita menjadi terbalik pola pikir kita, mengejar dunia dengan segenap potensi yang Allah berikan. Kalau untuk urusan akhirat hanya sebatas jangan dilupakan, tersesat kita, rugi kita. Potensi yang Allah berikan ini mari kita gunakan untuk mengejar kehidupan yang abadi, kebahagiaan yang hakiki. Bukan kehidupan yang isinya permainan dan sendagura, tetapi kenikmatan dan kesenangannya hakiki, yaitu kampung akhirat. Gunakan potensi akalnya, pola pikirnya, tenaganya, kesehatannya, hartanya, bahkan nyawanya untuk mengejar kehidupan akhirat. Namun sebelum sampai sana, kamu hidup di dunia, butuh sandang, pangan, papan. Jangan lupakan bagianmu itu. Usahakan. Namun untuk mengusahakan sandang, papan, pangan, ada juga aturan dari Allah. Cari secara halal dan thayyib, halalan thayyibah. Karena percuma Bapak Ibu, setiap saat kita menengadahkan kedua tangan memohon kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb.
berdoa memohon kepada Allah. Wa mat'amuhu haram, tapi makanannya haram. Makanan yang masuk ke mulut kita haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haram, barang-barang yang dipakai dibeli dari hasil yang haram. Wa ghudhiya bil haram, semua kebutuhannya terpenuhi dari hasil yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan oleh Allah? Mbok menengadahkan tangan terusnya. Kan Nabi menyebutkan, summa dzakara rajula yutilus safar asy'atsa aghbara yamuddu yadayhi ilas sama, ya Rabb ya Rabb. Kemudian Nabi menyebutkan orang yang sering bepergian jauh, seorang musafir. Padahal musafir itu salah satu kondisi di mana doanya pasti dikabulkan oleh Allah. Salasu da'awatin la turaddu, ada 3 doa yang tidak mungkin tidak dikabulkan oleh Allah. Ada 3 doa yang tidak tertolak. Artinya doanya pasti dikabulkan oleh Allah. Salah satunya da'watul musafir, doa orang yang sedang bepergian di jalan yang Allah ridhoi. Itu kalau berdoa pasti dikabulkan menurut janji Nabi. Tapi ini ada orang yang suka bepergian jauh, asy'atsa aghbara, rambutnya sampai acak-acakan dan berdebu. Ya muddu ilas sama, menengadahkan kedua tangannya ke langit seraya memohon, ya Rabb ya Rabb, ya Allah ya Tuhanku, ya Allah ya Tuhanku. Ini harusnya dikabulkan oleh Allah doanya. Wong dia dalam keadaan musafir. Tetapi apa yang terjadi? Wa mat'amuhu haram, makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya haram. Bukan haram zatnya saja, bisa jadi zatnya halal, tetapi cara perolehannya yang haram. Bisa jadi yang dimakan, yang diminum itu secara zat itu halal. Mungkin yang masuk ke dalam perutnya itu ya nasi. Nasi kan zatnya halal. Ikan laut itu kan halal. Air putih, es teh itu kan halal. Tapi cara memperolehnya dengan cara yang haram. Wa malbasuhu haram, semua kebutuhan yang dipakainya, entah pakaian, rumahnya, kendaraannya, atau apapun yang dia gunakan, dia beli dari hasil yang haram. Hasil korupsi, menipu, palsu tanda tangan, markup anggaran, mengambil hak orang lain, dari mencuri kotak amal, dan lain sebagainya. Wa ghudhiya bil haram, semua kebutuhannya terpenuhi dari hasil yang haram. Fa anna yustajabu lidzalika, bagaimana mungkin doa seorang musafir tadi dikabulkan oleh Allah? Tidak mungkin dikabulkan doanya. Meski dalam keadaan musafir, namun semuanya haram. Jelas haramnya makanan, minuman, pakaian, atau kebutuhan itu menjadi penghalang terkabulnya doa. Nauzubillah. Ya, maka istilah wanita adalah tiang negara itu kalau diperluas, wanita yang seperti apa? Wanita yang solihah, tidak asal wanita. Kalau asal wanita, banyak wanita menjadi perusak negara, bahkan wanita menjadi perusak dunia.
Bukan hanya wanitanya saja, laki-laki juga begitu. Banyak laki-laki yang merusak negara, merusak dunia. Banyak juga laki-laki yang seperti apa? Laki-laki yang tidak taat kepada Robnya. Rajulun tolih, bukan rajulun soleh. Itu merusak semuanya. Ya, ada lagi. Masih berkaitan dengan brosur, membekali dengan akhlak, berkaitan dengan pemuda dan pemudi kita yang saat ini terjangkit virus setan gepeng yang digunakan untuk hal yang kurang bermanfaat seperti game, sosmed dan lainnya. Bagaimana cara kita memberikan masukan agar berhenti dari hal yang tidak bermanfaat tersebut? Saat ini banyak anak kecil dari umur 2 sampai 10 tahun sudah diberikan HP untuk bermain atau melihat film. Bagaimana cara memberikan masukan kepada orang tua kita agar tidak memberikan HP kepada anak kecilnya atau cucunya, Ustaz? Inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu ini condong pada keburukan. Ini bukan hanya anak kecil, anak muda, anak tua loh. Anak tua juga banyak sekali yang belum siap mentalnya untuk menerima kemajuan teknologi. Banyak anak tua dengan HP-nya, internetnya, melihat tayangan pornografi, porno aksi. Itu banyak anak tua yang melihat itu. Ya, tapi anak tua yang di luar sana tidak tahu yang di sini. Maka pendidikan yang baik dimulai dari orang tuanya dulu. Kalau orang tuanya tidak ingin anaknya rusak gara-gara setan gepeng, maka orang tuanya dulu memberi contoh keteladanan, menggunakan HP untuk kebaikan dan kebenaran, bukan untuk sesuatu yang lagho, sesuatu yang sia-sia. Kemajuan teknologi ini banyak manfaatnya, banyak pula madorotnya. Yang bisa menggunakan teknologi dengan bijaksana, maka dia akan bisa menggunakannya untuk menebar kebaikan dan kemanfaatan. Yang menggunakan kemajuan teknologi dengan hawa nafsu, maka dia akan menggunakan fasilitas itu untuk kemaksiatan. Ini bedanya. Yang menggunakan kemajuan teknologi berdasarkan wahyu, maka dia tidak akan terlintas dalam benaknya untuk menggunakan fasilitas kemajuan ini untuk kemaksiatan kepada Allah. Tapi yang menggunakannya berdasarkan hawa nafsu, sulit dia untuk menggunakan teknologi ini untuk kebenaran, untuk kebaikan. Setiap bertemu dengan HP, dengan internet, bisa dipastikan dia gunakan untuk kemaksiatan, karena dia menggunakannya dengan hawa nafsu. Orang yang seperti ini pasti sholatnya bermasalah, entah itu muda, entah tua. Kalau dengan teknologi dia gunakan kemaksiatan, pasti sholatnya bermasalah. Entah sholatnya malas-malasan, entah sholatnya bolong-bolong, entah tidak sholat. Tapi satu hal yang jelas,
Orang yang seperti ini hubungannya dengan Allah sedang tidak baik-baik saja. Kenapa? Karena sholatnya belum bisa membentengi dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Satu-satunya cara untuk bisa kita terbentengi dari dua bentuk kemaksiatan adalah sholat kita. Perbaiki sholat. Bukan berarti Islam menolak kemajuan zaman. Islam itu sholih likulli zaman wa makan. Islam itu senantiasa relevan di setiap waktu dan ruang. Zaman mau semodern apapun, Islam tetap bisa mengakomodir kemajuan zaman. Karena aturan Islam ini bukan dari manusia. Aturan Islam itu dari Allah. Apa Allah tidak tahu kalau kelak zaman bakal modern? Allah Maha mengetahui. Maka Allah letakkan aturan-aturan Islam untuk membimbing manusia menghadapi tantangan zaman segila apapun zaman berkembang. Jadi kalau kita tetap pegang teguh pada aturan Islam, kita tidak bingung-bingung. Zaman mau maju seperti apa, modern seperti apa, kita didik anak keturunan kita, kita jaga dengan pegang teguh aturan Islam, maka jiwa fujur insya Allah bisa ditundukkan. Oleh karena itu Allah berpesan pada hamba-hambanya yang beriman, Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kenapa kok Allah pesankan itu dengan penuh ketegasan kepada hambanya yang beriman? Yang mendapat pesan ini, pesan istimewa dari Allah ini, hanya hamba Allah yang beriman, tidak semua manusia. Coba dibaca lagi itu, diingat kembali At-Tahrim ayat 6. Surat At-Tahrim nomor surat 66 ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Bukan ya ayuhan nas, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Sehingga pesan istimewa ini hanya Allah tujukan pada hamba-hambanya yang telah ngaku iman kepada Allah. Manusia-manusia yang tidak beriman kepada Allah, Allah nggak peduli. Maka Allah tidak berikan pesan istimewanya kepada manusia-manusia seperti itu. Pesan istimewa ini hanya Allah tujukan pada hambanya yang beriman. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Api neraka ini nyata adanya. Panasnya api neraka kalau berdasar sabda Nabi itu 70 kali lipat panas api di dunia. Puncak panas api di dunia itu 1300 derajat Celcius. Dikalikan 70.
akan ketemu angka 91.000 derajat Celcius. Itu kalau letterlek sebagaimana sabda Rasulullah. Gambaran kelipatan 7, 70, 700 itu gambaran kelipatan yang sangat banyak. Bisa jadi api neraka lebih panas daripada sekedar 70 kali. Kalau toh 70 kali lipat betul, itu angkanya 91.000 derajat Celcius. Jenengan kuat di situ. Jangankan 91.000 derajat Celcius, ketetesan lilin loh, wis kicat-kicat. Ketika bapak-bapak dulu masih merokok, kepletikan abu rokok saja wis melepuh. Kesuntaan banyu panas, air mendidih yang digodok ya apa? Direbus. Itu berapa panasnya? 100 derajat. Itu sudah membinasakan. Coba, tidak bisa kita bayangkan 91.000 derajat Celcius. Maka pesan istimewa ini Allah sampaikan khusus kepada hambanya yang beriman. Neraka itu sangatlah panas, bukan panas biasa, tapi ini sangat-sangat panas. Bahan bakarnya manusia dan batu. Jangan sampai kalian, wahai orang yang telah mengaku beriman, menjadi bahan bakar neraka. Ini kan berarti Allah sangat kasih sayang pada hambanya yang beriman. Hanya saja seringkali manusia yang telah mengaku beriman seringkali tidak mau dikasih sayangi oleh Allah, sehingga terus saja bermaksiat kepada Allah, melanggar aturan Allah dan Rasulullah. Selain bahan bakarnya manusia dan batu, penjaganya coba, alaiha malaikatun ghiladun syidad. Malaikat-malaikat yang kasar lagi keras, tidak punya belas kasihan. Diperintahkan oleh Allah kepada penjaga-penjaga neraka untuk terus menyiksa penghuni-penghuni neraka sampai hancur binasa. Tidak ada belas kasihannya, rintihan, tangisan, rengean. Penghuni neraka tidak menyebabkan malaikat penjaga neraka menjadi berbelas kasihan. Kenapa? La ya'sunallah ma'abarahum. Tidak akan pernah mendurhakai atas apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Allah perintahkan untuk menyiksa, terus dilakukan siksaan itu bertubi-tubi tanpa belas kasihan. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan akan terus mengerjakan apa yang diperintahkan kepadanya. Oleh karenanya, kewajiban kita sebagai orang tua yang muslim, mukmin, membimbing, membentengi diri kita dan anak keturunan kita. Kenalkan sejak dini kepada Allah. Kenalkan sejak dini pada Rasulullah, pada Al-Quran, sehingga anak-anak kita cinta kepada Allah, pada Rasulullah, pada Al-Quran, pada rumah Allah. Ajari mereka sholat sejak usia 7 tahun, bukan 70 tahun. 7 tahun.
Tapi anehnya sekarang banyak yang usia 70 tahun yo sholatnya jadi bolong-bolong. Kayak butuh berapa tahun lagi Allah kasih waktu untuk hidup. 70 tahun, 60 tahun, 50 tahun, 40 tahun, 30 tahun, 20 tahun, 17 tahun, 15 tahun. Sholatnya masih malas-malesan, masih bolong-bolong. Terus butuh berapa tahun lagi Allah harus kasih untuk kemudian dia mau sholat dengan baik. Sedangkan besok itu mati. Lah kok hari ini jirung sholati terus piye? Nanti sore itu sudah mati. Lah kok hari ini sholatnya masih bolong-bolong? Maka Nabi kita berpesan pada umat beliau, muru auladakum bis sholati wahum abna'u sab'in sinin. Perintahkan anak-anakmu untuk sholat sedang mereka usia 7 tahun. Ajari. Ketika anak sudah usia 7 tahun, ajari dia sholat. Karena itu hubungan terbaik seorang hamba kepada Allah. Wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 'ashr. Pukul anak-anakmu ketika mereka usia 10 tahun tetapi abai terhadap sholatnya, malas mengerjakan sholat. Umur 10 tahun pukul. Akan ada orang yang benci Islam mengatakan, Islam itu kejam, mengajarkan untuk memukul anak usia 10 tahun. Justru kalau kita biarkan anak tidak sholat, kita menjadi orang tua yang sangat kejam. Kenapa? Karena anak yang seperti ini, abai terhadap sholatnya, kelak akan disiksa bertubi-tubi, dipukul secara bertubi-tubi oleh malaikat-malaikat penjaga neraka. Bahkan di alam barzakh sekalipun sudah mendapatkan siksaan bertubi-tubi. Maksudnya apa? 10 tahun ini sebentar lagi anak-anak kita akan berada di usia mukallaf, usia yang wajib untuk menjalankan syariat-syariat Islam, punya beban-beban syariat. Kalau sampai usia mukallaf sholatnya masih berantakan, ini lebih sulit untuk diarahkan, untuk didandani. Apalagi sudah mukallaf, sudah gede, fisiknya kuat, orang tuanya kalah dengan anak-anaknya. Ini lebih sulit untuk mengarahkan, untuk mendidik. Namun ketika di waktu kecil terus diberikan pendidikan kebaikan, pendidikan tentang sholat, ingat, al-ilmu fis sighari kan naqshi alal hajar. Ilmu yang ditanamkan, ilmu yang diberikan di waktu kecil, itu laksana mengukir di atas batu, tidak akan hilang. Sehingga terekam dengan sangat jelas di memori anak-anak kita, bahkan sampai tertanam kuat di dalam hatinya betapa utamanya sholat. Sehingga tidak lagi disuruh-suruh, dia sadar diri bahwa saya punya kewajiban sholat. Tapi kalau nanti dewasa, mukallaf, remaja, muda, dewasa masih tetap abai, orang tuanya tidak bisa tegas terhadap sholat anak-anaknya, ya sudah,
sulit sekali untuk diarahkan. Kalau kita perintah, apalagi anak sekarang, berani jawab orang tuanya, "Le, Nduk, ayo sholat, mengkesik, nanti dulu." Kenapa? Masih sibuk dengan internetnya. Kalau sudah seperti itu, cara tata lahirnya bagaimana? Ambil HP-nya. Mesake niku ya wis nek mesake. Nek mboten pakai HP kasihan, ya sudah kalau kasihan. Lebih kasihan tidak pegang HP dan internet daripada digebuki malaikat. Bukan berarti kita melarang anak-anak kita untuk berinternet, untuk punya HP, boleh-boleh saja. Selama itu untuk kebaikan dan kebenaran, bukan untuk kemaksiatan, bukan untuk sesuatu yang lagho. Bagaimana kalau memang orang tua punya kebijakan memberi anak HP, dampingi dalam penggunaan. Dampingi dalam penggunaan. Batasi waktunya. Ingat, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, kullu waqtin yu'asiruna fahuwa asrun. Setiap waktu yang meliputi kita, maka itulah al-asr. Setiap detik, menit, jam, hari, pekan, bulan, tahun, itulah asrun. Sungguh setiap manusia benar-benar dalam keadaan merugi, tertipu oleh waktu. Waktu yang Allah berikan ternyata habis untuk sesuatu yang sia-sia. Maka dampingi anak-anak dalam menggunakan HP, menggunakan fasilitas internet ini. Kalau tidak ada pendampingan, banyak anak-anak kita menggunakan fasilitas ini untuk satu kemaksiatan, judi online, ya toh? Game online yang juga ada perjudiannya itu. Atau game online kemudian sampai menghabiskan waktu berjam-jam, lupa sholat. Nek lupa makan saja tidak apa-apa. Biasanya orang tua itu mengingatkan jangan lupa makan, tapi kadang seringkali lupa menegaskan sholat, ya, sholat. Biasanya kepada anak-anaknya itu jangan lupa makan. Ingat Bapak Ibu, anak-anak kita itu kalau makan pasti nggak lupa. Bang dia punya perut, perutnya itu ya kadang merasa lapar. Kalau lapar dia akan cari makan. Maka pesan jangan lupa makan, jangan lupa makan. Kenapa yang terus kita pesankan hanya masalah perut? Padahal kalau masalah perut, anak-anak kita itu gak akan lupa. Tapi sekarang ada orang tua yang tidak pernah berpesan tentang sholat kepada anak-anaknya, yang kebetulan hidup di rantau, sedang kuliah, ngekos ini. Itu gimana kesehatannya, jangan lupa makan, gimana kuliahnya. Banyak yang hanya menanyakan itu. Harusnya assalamualaikum, jawab waalaikumsalam, langsung tanya gimana sholatmu nak. Kamu sholat subuh jam berapa? Subuh tenanan apa subuh duha? Gimana tengah malam nak, kamu berdiri memohon kepada Allah? Apa tidak Allah menunggumu di sepertiga malam? Apapun yang kamu minta nak, Allah akan kabulkan. Kamu istiqomah bangun sepertiga malam, Allah akan berikan kepada kamu tempat yang terpuji
dimudahkan urusan kuliahmu, dimudahkan urusan kesehatanmu, diberikan jalan keluar dari setiap kesulitanmu. Harusnya begitu. Kalau anak nun jauh di sana, sedang tidak nafsu makan, ya nanti kalau sudah nafsu saja makannya. Nah, sudah gitu. Begitu salam langsung tanya, gimana sholatmu? Bapak ibu tidak ridho kalau sholatmu berantakan. Apalah artinya IP kamu 5 kalau kamu nggak sholat? Maksudnya IPK sing dhuwur banget, padahal nggak ada 5 kan itu kan. Kalau kamu kuliah menyebabkan kamu abai terhadap sholatmu, lebih baik kamu tidak usah kuliah. Apa manfaatnya kuliah kalau tidak sholat? Apa manfaatnya titel akademik kalau abai terhadap sholatnya? Jadilah orang yang bertitel dan orang yang menjaga sholat. Nah begitu harusnya orang tua. Kalau harus memilih antara kuliah namun sholatnya berantakan atau sholat tidak kuliah, kita akan pilih anak-anak kita sholatnya baik meskipun harus tidak kuliah. Kan begitu. Tapi kita usahakan yang ketiga, sholatnya baik, kuliahnya baik. Tapi kalau harus memilih, tidak ada pilihan ketiga, ya, pilih sholat anak-anak kita baik. Itu yang utama. Maka semuanya berawal dari keteladanan orang tuanya. Orang tua ini kan pemimpin bagi anak-anaknya. Kepemimpinan itu harus dengan nilai-nilai keteladanan. Kalau orang tua hanya nyuruh saja anak untuk taat pada Allah, sedangkan ketaatan orang tua kepada Allah sendiri adalah berantakan, maka kepemimpinan orang tua berarti memimpin tanpa nilai-nilai keteladanan. Kepemimpinan itu amanah. Amanah itu sama dengan uswah, kepercayaan dan keteladanan. Ini tidak bisa dipisah-pisahkan. Jenengan dipercaya oleh Allah, diberi keturunan. Ini amanah. Harus jenengan bimbing, jenengan arahkan dengan uswah, dengan keteladanan. Kepemimpinan panjenengan tanpa dijalankan dengan nilai-nilai keteladanan, sudah hancur, rusak kepemimpinan jenengan. Maka potensi besar anak cucu juga akan rusak akhlaknya. Karena apa yang dilihat anak cucu, apa yang didengar, apa yang dirasakan anak-anak terhadap orang tuanya, itulah pendidikan kebaikan bagi anak-anak. Anak-anak melihat apa tingkah laku orang tuanya, perbuatan orang tuanya yang maksiat, delalah tanpa sengaja anaknya melihat orang tuanya dengan HP, lihat tayangan pornografi, porno aksi. Oh, berarti tidak apa-apa lihat video porno, karena bapak saya melihat, ibu saya melihat, maka anaknya akan melihat. Begitu orang tua melihat anaknya dengan HP-nya melihat tayangan pornografi, porno aksi, hatinya orang tua terguncang, ngeleke. Le, Dok, kok nonton kaya ngono? Tidak boleh. Itu rusak dan akan merusak kamu. Dosa itu. Anaknya jawab, lah, kemarin kok bapak ya melihat, kemarin kok ibu ya melihat. Pelo orang tua. Orang tua akan pelo. Mau alasan apa coba? Orang tuanya terus, alah, wis gede kok bapak. Apa nek pornografi, porno aksi itu boleh kalau wis gede? Itu akan merusak. Bapaknya, karena bapak milenial ya, waktunya habis untuk main game online.
dengar hayya 'alas shalah, le kono ndang ning masjid. Bapaknya masih asik nge-game online. Ya anaknya mana mungkin berangkat gitu. Karena anak melihat bapaknya seperti itu, ibunya seperti itu, ya anak tinggal ikut-ikutan. Telinga anak, pendengaran anak melihat kata-kata yang tidak baik dari orang tuanya, maka anak tinggal mengikuti saja apa yang diucapkan oleh orang tuanya. Maka pimpin keluarga dengan keteladanan, dimulai dari diri sendiri, kemudian sehingga anak bisa melihat, mendengar, merasakan bahwa orang tua saya betul-betul berjalan di atas kebaikan, kebenaran yang Allah ridhoi. Kalau memang anak tetap ngeyel, sudah mudah caranya, ambil HP-nya, putus uang sakunya. Oh mungkin anu ngene. Nah, itu kan ketakutan kita orang tua. Lah kalau uang saku yang dikirim